Kesembuhan itu bukan karena obat, kesembuhan bukan karena cerik, bukan karena cara, atau bukan karena benda apapun. Sembuh itu punya Allah. Tidak ada dukun mandur, tidak ada dokter masuk kalau tidak makbul, kata saya. Makbul tidak, Tuhan punya gua. Kenapa saya harus gandrung sama apa kata dia dan meninggalkan Tuhan saya sendiri? Nah. Kalau Allah mau, loh, yang saya buat udah banyak, sahabat. Dengan tawasul bidan rangi, dengan obat yang dia buat, dengan tawasul bakat, dengan kemampuan kosok yang dia punya, betul tidak? Kemudian dengan tawasul mertua yang dengan tapel-tapelnya, saya sendiri bertawasul dengan madu. Ini udah banyak hal yang bisa, loh Allah, gak usah diapa-apain, buk gitu pun bisa sembuh. Betul nggak? Kenapa kita terus mentuhankan cara? Cara saya sudah buat. Kalau Allah mau turunkan kesembuhan, ini udah banyak yang udah saya buat. Dari situ bisa sembuh. Ternyata belum. Artinya Allah belum izin. Kenapa saya harus maksa kemana-mana? Oh, Allahnya yang belum izin. Betul tidak? Tapi kalau Allah izin, lo selama ini alhamdulillah demam atau apa, saya bilang sama rumah, Dek, selawat. Saya ajarkan istri saya itu mandi. Langkah rezeki pertemuan maut saya nggak tahu, entah saya mati duluan. Kalau dia bergantung sama saya, nanti dia nggak punya hubungan sendiri kepada Allah. Ketika anak saya, dia mau cemana? Maka semasa saya hidup ini sudah saya tanamkan selawati, minta sama Allah. Itu saya bilang sama istri saya. Kecuali dalam hal posisi udah kau buat, udah mas. Tapi kayaknya barulah saya pengen. Alhamdulillah sembuh. Lah, bisa kan? Allah nggak cuma dipegang gini aja kalau Allah mau sembuh. Nah ini udah banyak yang dibuat. Dipegang udah, dari uminya udah, dari awal sudah. Oh kurang, mungkin kita tambah tawasul dengan benda, dengan madu. Kita tawasul lagi dengan ahli medis. Kita tawasul lagi dengan ahli khusus. Wong sebelumnya dipegang, itulah kalau mau sembuh. Kalau memang Allah kasih, dipegang aja pun bisa sembuh. Tapi kalau Allah belum kasih, kau datangkan ahli dari seluruh dunia, gak bakal sembuh. Itu harus kau paham. Jadi bukan tawasulnya yang harus kau tuhankan, tetap Allah. Bukan berarti tawasul itu tidak penting. Tapi salah-salah tawasulnya yang kita tuhan. Caranya itu yang kita besar-besar. Tadi kita cerita, udah Allah itu kan gini, Allah itu kan semua. Ini kan semua perwujudan Allah. Ya baik itu alam semesta. Alam semesta adalah realitanya Allah. Di alam semesta ini ya ada hewan, tumbuhan, malaikat, segala macam, betul tidak? Manusia. Ya termasuk saya pernah bilang, istri harus patuh sama suami, bukan karena takut suami, karena di belakang suami ada Allah. Suami juga harus menyayangi istri, bukan karena takut istri, karena di belakang istri ada Allah. Lah orang tua harus sayang anak, bukan karena takut anak, karena di belakang anak ada Allah. Anak harus patuh sama orang tua, bukan permasalahan durhaka, bukan permasalahan cuma karena itu orang tua, tapi karena di belakang orang tua ada Allah. Kalau kita memandang, saya sedang khidmat sama sedulur, bukan karena ingin dipuji sedulur, tidak. Karena sedulur datang kemari disuruh Allah, saya menghormati Allah. Sebaliknya, sedulur harus mendengarkan saya, bukan karena saya lebih pintar, tidak. Karena saya juga nggak bisa cerita kalau nggak diizinkan Allah. Inilah satu komunitas tauhid namanya. Nah, jadi Allah itu kan bisa tampil dalam bentuk dan bidang apapun. Tapi permasalahannya, loh saya bertawasul dengan bakar atau dengan ahli khususnya, dengan bidan rani, bukan karena menuhankan dia, karena tahu di belakang dia ada Allah, di belakang bahkan ada Allah. Sebetulnya saya sedang minta tolong sama, tapi juga saya yakin bukan cara itu yang seharusnya saya Tuhan. Kalau mau nyembuh, gak diapa-apain sembuh, kun faya. Kalau enggak, iya udah habis tanah, habis ladang, habis semua, enggak bakal sembuh. Aweng sampai Jerman cuma mau mati. Kurang apa duitnya? Betul tidak?
sampai Jerman berobat cuma mau mati. Kalau mau mati ngapain jauh-jauh ke Jerman? Di sini pun di. Loh, itu prinsip. Lah kalau mau mati anak saya, kenapa harus saya bawa ke Binjai? Enakan di sini, saya enak ngurusin. Betul deh, ekstrim ya. Hidup mati di tangan Allah. Itu arti saya ngomong sama istri saya, hidup mati di tangan Allah. Bukan berarti terus saya apa? Sudah berusaha seminggu, banyak hal yang sudah dibuat dan dikerjakan. Kalau mau mati kenapa harus jauh? Dimanapun bumi itu. Nah, seperti saya bilang, di belakang makhluk ada Allah, di belakang ini Allah, di belakang benda ada Allah, di belakang apapun ada Allah. Tapi kadang-kadang Allah berkata aku atau tidak sama sekali.